Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Wahyu Selviana dengan NIM 11040120109. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme koordinasi dan pengendalian sistem saraf. Pada bab ini terdapat dua subbab, yakni mekanisme koordinasi dan pengendalian pada sel saraf, serta mekanisme koordinasi dan pengendalian pada otak. Sebab yang pertama, A. Mekanisme koordinasi dan pengendalian pada sel saraf. Otak manusia mengatur dan mengoordinir gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Homeostasis seperti tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, keseimbangan cairan, keseimbangan hormonal, mengatur emosi, ingatan, aktivitas motorik, dan lain-lain. Otak terbentuk dari dua jenis sel, yaitu glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron, sedangkan neuron membawa informasi dalam bentuk pulsa listrik yang dikenal sebagai potensial aksi. Mereka berkomunikasi dengan neuron yang lain dan ke seluruh tubuh dengan mengirimkan berbagai macam bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini dikirimkan pada celah yang dikenal sebagai sinapsis. Adapun fungsi dan letak setiap neurotransmitter. Yang pertama ada kolinergik, yang di dalamnya terdapat asetilkolin. Lokasinya di sistem saraf otonom, simpatis, dan parasimpatis. Terminal saraf persinapsis, parasimpatik, dan terminal postsinapsis. Fungsinya untuk tidur, bangun, persepsi nyeri, dan pergerakan memori. Yang kedua ada monoamin, yang di dalamnya terdapat norepinefrin. Lokasinya di sistem saraf otonom terminal, saraf postsinapsis simpatis. Fungsinya pernafasan, pikiran, persepsi, daya penggerak, fungsi kardiovaskuler, tidur dan bangun. Yang kedua ada dopamin, lokasi frontal korteks, sistem limbik, basal ganglia, talamus, hipofisis, posterior, dan medula spinalis. Fungsinya yaitu untuk pergerakan dan koordinasi, emosional, penilaian, dan pelepasan prolaktin. Kemudian ada serotonin yang berlokasi di hipotalamus, talamus, sistem limbik, korteks cerebral, cerebellum, dan medula spinalis. Fungsinya untuk tidur, bangun, libido, nafsu makan, perasaan agresi, persepsi nyeri, dan koordinasi serta penilaian. Dan yang terakhir ada histamin, lokasinya di hipotalamus, fungsinya untuk menurunkan derajat depresi. Kemudian ada dari asam amino yang berisikan GABA atau gamma aminobutyric acid. Lokasinya di hipotalamus, hipokampus, korteks, cerebellum, basal ganglia, medula spinalis, dan retina. Fungsinya untuk kemunduran aktivitas tubuh. Kemudian ada glutamat dan aspartat. Lokasinya di sel-sel piramid atau kerucut dari korteks, cerebellum, dan sistem sensori aferen primer, hipokampus, talamus, hipotalamus, serta medula spinalis. Dan berfungsi sebagai menilai informasi sensori, mengatur berbagai motor dan refleks spinal. Kemudian ada dari neuropeptida yang berisikan endorfin dan enkafalin. Lokasinya di hipotalamus, talamus, struktur limbik, dan batang otak. Enkedalin juga ditemukan pada traktus gastrointestinal, berfungsi sebagai modulasi atau mengatur nyeri dan mengurangi peristaltik atau enkafalin. Kemudian ada substansi P yang berlokasi di hipotalamus, struktur limbik otak tengah, batang otak, talamus, basal ganglia, dan medula spinalis. Juga ditemukan pada traktus gastrointestinal dan kelenjar saliva. Fungsinya yaitu untuk pengaturan nyeri. Dan yang terakhir ada somatostatin yang berlokasi di korteks cerebral, hipokampus, talamus, basal ganglia, batang otak, dan medula spinalis. Fungsinya untuk menghambat pelepasan norepinefrin, merangsang pelepasan serotonin, dopamin, dan asetilkolin. Kemudian sebab kedua yaitu mekanisme koordinasi dan pengendalian pada otak. Yang pertama ada sistem motorik. Sistem saraf motorik terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sistem saraf motorik bagian atas yang terdapat di otak dan sistem saraf motorik bagian bawah yang terletak di sumsum tulang belakang. Jaras untuk sistem motorik dibagi menjadi dua, yaitu traktus piramidal dan ekstrapiramidal. Traktus piramidal merupakan jarak motorik utama yang pusatnya di gyrus presentralis atau area 4 Brodmann yang disebut juga korteks motorik primer.
Impuls motorik dari pusat motorik disalurkan melalui taktus piramidal ke saraf perifer menuju ke otot. Kerusakan korteks motorik primer atau traktus piramidal dapat menyebabkan paralisis atau kelumpuhan ataupun parase atau kelemahan gerakan. Dan yang kedua ada ekstrapiramidal. Jaras ini melibatkan ganglia basalis dan berfungsi untuk mengatur gerakan volunteer kasar dan tidak terampil, seperti mengendalikan posisi berdiri, gerakan tangan pada waktu berjalan, gerak lambaian tungkai dan lengan. Kerusakan pada ganglia basalis dapat menimbulkan gangguan gerak seperti gejala-gejala pada penyakit Parkinson atau kelakuan otot atau rigiditas, tremor, dan akinesia, hemibalismus, chorea, dan atetosis. Ini terdapat gambar area Brodmann serta bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua ada sistem sensorik. Sistem sensorik pada manusia berhubungan dengan kemampuan mempersepsi suatu rangsangan. Sistem ini sangat penting karena berfungsi terutama untuk proteksi tubuh. Sistem ini dapat juga dimaknai sebagai perasaan tubuh atau sensibilitas. Sistem sensorik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu reseptor, rangsangan gabungan, serta jarak somatosensorik. Yang pertama adalah reseptor. Reseptor adalah sel atau organ yang berfungsi menerima rangsangan atau stimulus satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Menurut letaknya, reseptor dibagi menjadi eksteroseptor, proprioseptor, dan interoceptor. Sedangkan menurut stimulus, reseptor dibagi menjadi mekanoreseptor, termoreseptor, nociceptor, dan fotoreseptor. Yang kedua adalah rangsangan gabungan. Rasa gabungan atau dikenal juga dengan istilah rasa somestesia luhur adalah perasaan tubuh yang mempunyai sifat diskriminatif dan sifat 3 dimensi. Rasa gabungan melibatkan komponen kortikal, yaitu lobus parietalis, untuk menganalisis serta mensintetis setiap jenis perasaan, mengkorelasi serta mengintegrasi impuls, mengenal dan menginterpretasi rangsangan. Dan yang terakhir ada jarak somatosensorik. Jarak somatosensorik yang dilalui oleh sistem sensorik adalah sebagai berikut. Untuk rasa permukaan atau ekstroseptif seperti rasa nyeri, raba, tekan, dan suhu. Sinyal diterima reseptor, kemudian dibawa ke ganglion spinale, kemudian melalui radix posterior menuju kornu posterior medula spinalis, kemudian berganti menjadi neuron sensoris kedua, lalu menyilang ke sisi lain medula spinalis, kemudian membentuk jaras yang berjalan ke atas, yaitu traktus spinothalamicus, kemudian menuju talamus di otak, dan berganti menjadi neuron sensoris ketiga, kemudian menuju korteks somatosensorik yang berada di gyrus postcentralis atau lobus parietalis. Untuk rasa dalam atau proprioseptif, seperti perasaan sendi, otot, dan tendo, melalui sinyal diterima reseptor, kemudian ganglion spinale, radix posterior medula spinalis, lalu naik sebagai funiculus gracilis dan funiculus cuneatus, kemudian berakhir di nucleus Cole, kemudian berganti menjadi neuron sensoris kedua, kemudian menyilang ke sisi lain medula spinalis, kemudian menuju talamus di otak, dan berganti menjadi neuron sensoris ketiga, kemudian menuju ke korteks somatosensorik di gyrus postcentralis atau lobus parietalis. Yang ketiga, pada subbab 2 terdapat sistem retikuler, yaitu seluruh daerah perpanjangan bantak otak seperti medula, pons, dan mesencephalon merupakan daerah yang mengandung kumpulan neuron-neuron yang tersebar dan dikenal sebagai formatio reticularis. Perangsangan listrik secara tersebar pada daerah mesencephalon dan pontile formatio reticularis dapat menimbulkan aktivitas yang segera dan jelas pada korteks cerebri dan bahkan dapat membangunkan binatang yang sedang tidur. Seluruh sistem ini disebut sistem aktivasi retikuler. Sistem ini berhubungan dengan proses aktivasi otak sehingga dapat menimbulkan keadaan siaga atau waspada ataupun sebaliknya menimbulkan keadaan tidur. Stimulus utama yang dapat meningkatkan aktivitas sistem retikuler yaitu stimulus sensorik dari sebagian besar tubuh, seperti impuls, sakit, impuls somatik, proprioseptif.
Stimulus retrograde dari cerebrum yang terutama akan merangsang bagian mesencephalon formatio reticularis jika seseorang sedang tidur dan tiba-tiba ada sinyal sensorik yang sesuai masuk ke dalam sistem aktivasi retikuler, maka orang tersebut akan segera terbangun. Keadaan ini disebut reaksi terbangun atau arousal reaction. Yang keempat, ada fungsi kortikel. Ada kortikel luhur. Otak merupakan organ untuk berpikir yang dapat terganggu oleh berbagai sebab seperti stroke. Bagian tertentu otak mempunyai fungsi khusus. Fungsi luhur dalam keadaan normal merupakan fungsi integritas tertinggi otak yang dapat dinilai. Fungsi kortikal luhur adalah sifat khas manusia yang meliputi kebudayaan, bahasa, memori, dan pengertian. Pemeriksaan fungsi kortikal luhur harus dilakukan secara runtut dan sistematis, mulai dengan fungsi dasar tingkat kesadaran, kemudian fungsi kognitif dasar seperti berbahasa dan pemeriksaan yang lebih kompleks seperti berhitung, pertimbangan, dan sebagainya. Berbagai lesi cerebral dapat menyebabkan terganggunya fungsi kortikal luhur, misalnya tumor otak, stroke, trauma capitis, dan sebagainya. Salah satu contoh gangguan fungsi kortikal luhur adalah afasia motorik, yakni di mana pasien kehilangan kemampuan untuk berbicara atau berbahasa, akan tetapi dapat memahami apa yang diperintahkan, atau fungsi komprehensif baik. Korteks cerebri. Otak dibagi menjadi cerebrum, cerebellum, dan batang otak. Secara makroskopis, cerebrum terdiri dari korteks cerebri, substantia alba subcorticalis, dan ganglia basalis korteks. Korteks cerebrum merupakan bagian terluar dan terbesar otak yang terletak di fossa cranii anterior dan medial, serta menempati seluruh cekungan tempurung tengkorak. Korteks cerebri merupakan lapisan jaringan saraf terluar dan mempunyai peranan dalam memori, perhatian, persepsi, pikiran, bahasa, dan kesadaran. Bagian cerebri ini memiliki 6 lapisan horizontal. Masing-masing lapisan mempunyai komposisi sel saraf dan koneksinya yang berbeda. Ketebalan korteks mencapai 2-4 mm atau 0,08-0,16 inci. Pada otak yang diawetkan, bagian korteks berwarna abu-abu karena dibentuk oleh banyak neuron dan serat tidak berselubung mielin. Permukaan korteks cerebri berlipat-lipat pada mamalia yang lebih tinggi. Lebih dari 2/3 otak manusia berada dalam cekungan atau sulcus. Korteks cerebri merupakan bagian terluar dari cerebrum, di mana memiliki 6 lapisan horizontal dan masing-masing lapisan mempunyai komposisi sel saraf dan koneksinya yang berbeda. Lapisan horizontal tersebut dapat dibedakan menjadi 6 lapisan dan superficial ke arah profundus, yaitu 1 lapisan molekularis atau lapisan zonalis, 2 lapisan granularis eksterna, 3 lapisan piramidalis eksterna, 4 lapisan granularis interna, 5 lapisan piramidalis interna atau lamina ganglionaris, 6 lapisan multiformis lapisan kortikal yang berbeda memiliki distribusi tipe sel saraf dan berhubungan dengan korteks lain dan daerah subkortikal dengan karakteristik spesifiknya. Hubungan korteks dengan korteks bagian lainnya dan daerah subkortikal diantarkan oleh serat-serat saraf. Untuk itu dikenal serat eferen korteks, serta serat asosiasi. Hubungan ini mengintegrasikan impuls yang diterima oleh suatu area spesifik korteks dengan area lainnya dan mengirimkan persepsi ke bagian subkortikal sehingga tercipta persepsi yang diinginkan. Dalam hal ini, korteks cerebri sebagai pusat dari susunan saraf, pada korteks cerebri terdapat pusat-pusat yang mengatur semua kegiatan manusia. Pusat ini sangat spesifik, terdapat pada lobus cerebri tertentu. Pada masing-masing lobus cerebri terdapat berbagai macam pusat pengatur motorik. Terima kasih, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.